Ya, halo Tribuner, seperti yang kita ketahui bahwasannya pada hari ini, tepatnya 19 November 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat, ini kita sama-sama akan menyaksikan debat publik terakhir atau debat publik ketiga untuk pemilihan Gubernur dan juga Wakil Gubernur Provinsi Lampung. Nah, untuk debat ketiga ataupun debat terakhir kali ini akan mengusung tema terkait dengan kesehatan, pendidikan, dan juga lingkungan hidup. Terkait dengan hal tersebut Tribuners, kita ini akan berbincang bersama dengan pengamat politik terkait dengan debat ketiga ini. Kita akan mengulas seperti apa nih kira-kira pandangan pengamat politik mengenai debat ketiga pada malam hari ini. Nah, kebetulan ini sudah terhubung bersama dengan Mutiara, yaitu Bapak Triyono. Halo, selamat malam Pak Triyono. Selamat malam, Tiara. Bagaimana kabarnya Pak Triyono? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah, ini kita berjumpa lagi dengan topik debat lagi ya, tapi kali ini Ya, debatnya debat Pilgub Lampung nih Pak Triyono. betul. Ya, Ya, Pak Triyono, kita kan tahu bahwasannya ini merupakan debat ketiga ataupun debat terakhir yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Lampung, di mana debat ini akan menghadirkan pula dua paslon gubernur dan juga wakil gubernur Lampung. Nah, ini kan sudah dua debat dilaksanakan, sudah dua kali debat. Tentunya dengan di debat pertama kita tahu bahwasannya tema yang diusung adalah terkait dengan infrastruktur dan ekonomi. Lalu di debat kedua ini juga mengusung tema hukum dan pemerintahan serta kebijakan publik. Dari kedua debat yang sudah dilaksanakan oleh KPU Provinsi Lampung, Pak Triyono, bagaimana nih pandangan Pak Triyono selaku pengamat politik tentang kedua debat yang sudah dilaksanakan sebelumnya? ya. Pada prinsipnya ya, Mbak, saya melihat dari dua debat yang sudah diselenggarakan oleh KPU, saya melihat masih kurang greget gitu ya dari apa-apa yang disampaikan oleh para paslon. Jadi saya mencermati sifatnya masih seperti cerdas cermat gitu ya. Jadi tanya dijawab gitu loh. Padahal kalau kita memahami dari makna debat publik gitu ya. Artinya debat publik, artinya perdebatan yang diperuntukkan untuk publik ya, masyarakat luas, dalam hal ini masyarakat di Provinsi Lampung. Kemudian hal-hal yang sifatnya menjadi substansi ya dari problematika yang ada di publik itu sendiri gitu ya. Nah, maka dari dua debat ya publik yang sudah dilaksanakan, sebenarnya harapan publik itu adalah adanya gagasan-gagasan gitu ya, dan solusi terhadap persoalan-persoalan yang menjadi problem di Provinsi Lampung. Nah, ini kita melihat dari dua kali perdebatan itu sifatnya masih naratif gitu ya, normatif, kemudian belum menyentuh pada substansi solusi gitu ya. Nah, ini yang perlu dibedakan, bahwa debat publik ini kan diikuti oleh paslon calon gubernur dan wakil gubernur. Seyogianya itu adalah hal-hal yang ranah kebijakan, bukan bersifat tataran teknis gitu ya. Karena mereka akan memimpin nanti organisasi perangkat daerah di pemerintahan Provinsi Lampung itu. Nah, sekali lagi, walaupun ya debat dua kali, debat pertama dan kedua itu berjalan lancar, tapi saya melihat masih belum greget gitu ya, yang langsung bersentuhan terhadap solusi-solusi bagaimana untuk membangun Provinsi Lampung ini ke depan. Itu yang pertama. Kemudian dari sisi efektivitas waktu gitu ya, itu juga masih perlu diperbaiki gitu ya. Artinya ketika pada sesi dialog antara paslon itu seyogianya waktunya lebih ditambah gitu ya. Nah, sehingga apa yang menjadi pertanyaan dari paslon satu ke paslon 2 atau sebaliknya itu terjawab secara tuntas gitu loh, bahwa ini loh gagasan yang kami tawarkan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, dari dua debat yang sudah berlangsung itu, seyogianya gitu ya ada perubahan lah ya dari format debat itu tidak harus selalu di hotel gitu ya, tapi sesekali bisa
di kampus gitu ya, dan waktunya itu siang hari gitu ya, tidak harus malam hari. Nah, sehingga apa yang menjadi tujuan dari debat publik itu tercapai, gitu Mbak. Oke, jadi memang ini ternyata banyak sekali PR ya Mutiara bisa katakan. Nah ini Betul. Patri, Mutiara tarik poin pentingnya. Ini katanya kan menurut pandangan Pak Tri melihat 2 kali debat yang sudah dilaksanakan, ternyata memang kedua paslon kita ini kurang greget. Tapi dari pandangan Pak Tri sendiri, ini sebenarnya yang ngebuat kurang greget ini apakah karena memang mereka kurang riset untuk masing-masing paslon atau karena memang mungkin grogi Pak Tri atau bagaimana gitu. Kalau dari pandangan Pak Tri Ya, sendiri sebenarnya permasalahannya itu apa sih kurang gregetnya mereka ini? ya. Pertama, paslon ini kadang oleh konsultan politiknya itu terlalu terpaku dengan pertanyaan langsung dijawab. Oh Nah, baik. tidak memberikan ruang eksplorasi ya bagi paslon itu untuk menyampaikan gagasan yang real gitu loh. Jadi ketika pertanyaannya ini, jawabannya ini, sehingga terkesan kaku ya paslon dalam menyampaikan apa-apa yang seharusnya itu disampaikan di luar konteks gitu ya, di luar konteks dalam artian yang disarankan oleh konsultan. Nah, padahal kalau kita melihat gitu ya, debat-debat di negara barat seperti Amerika, umpamanya itu mereka enjoy gitu ya dalam menyampaikan debat itu. Nah, itu pertama poinnya gitu ya. Kemudian yang kedua, dari sisi waktu juga debat ini memang terkadang membuat apa-apa yang ingin disampaikan oleh paslon itu tidak tersampaikan secara utuh karena waktu ya kadang Oh. untuk menjawab itu hanya 2 menit gitu ya. Nah ini juga yang terkadang menjadi terputus apa-apa yang ingin disampaikan oleh para paslon. Yang 2,5 jam sampai 3 jam yang kita perhatikan dari debat ke debat itu memang cukup gitu ya. Tetapi setidaknya dari pengemasan gitu ya, dari pengemasan alokasi waktu ketika menyampaikan visi itu seyogianya berapa menit, ketika menjawab gitu ya, itu beberapa menit. Jadi ada eksplorasi dari para paslon itu untuk menyampaikan ide-ide yang di luar konteks ya, barangkali yang ditulis, yang disusun oleh para konsultan politiknya, gitu Mbak. Oke, baik. Jadi memang di sini ternyata ada beberapa alasan yang dari sudut pandang Pak Triyono menyatakan bahwasannya kedua paslon ini memang kurang greget seperti itu. Nah, Pak Triyono, ini kan tadi juga Pak Triyono sempat menyatakan bahwasannya tujuan dari debat ini kan sebenarnya untuk adu argumentasi antar Betul. paslon gitu. Nah, sebenarnya target yang dituju dari debat sendiri ini sebenarnya apakah masyarakat secara keseluruhan atau secara umum atau hanya masyarakat tertentu saja? Kenapa Ya, Mutiara bertanya seperti ini? Kebetulan iya, Pak Triyono memang tadi seperti yang disebutkan beberapa kali ini debat memang dilaksanakannya di hotel yang kita tahu, debat pertama, kedua dan bahkan ketiga ini juga. Terus memang ini disiarkan langsung melalui kerjasama dengan media TV ataupun kerjasama melalui media streaming yang bisa kita saksikan melalui gadget kita. Tapi kan ternyata banyak juga masyarakat ini yang tidak menyaksikan dan tidak tahu nih apakah memang tujuan debat ini hanya diperuntukkan untuk beberapa kalangan saja atau bagaimana sih Patri sebenarnya? ya. Ya, jadi seperti namanya saja ya, debat publik itu berarti sebuah perdebatan gitu ya, ide-ide tentunya ya, yang diperuntukkan untuk publik gitu ya, bukan untuk segelintir kelompok atau masyarakat tertentu saja. Nah, walaupun realitanya ya yang bisa mengakses itu kan untuk masyarakat yang di perkotaan gitu ya, yang secara akses jaringan internet itu bagus. Nah, tetapi bagaimana untuk yang di daerah-daerah yang jauh dari sinyal gitu ya? Itu yang terkadang tidak tersampaikan apa yang menjadi pesan-pesan ya yang ya, diperdebatkan oleh para paslon. Nah, inilah makanya tadi di awal saya menyampaikan gitu ya bahwa pola debat ini seyogianya tidak melulu harus dilaksanakan di hotel gitu ya. Sesekali bisa di kampus gitu ya, yang lebih terbuka. Kemudian di sana insan akademisnya itu kan campur gitu ya. Nah, sementara kalau di hotel itu kan terbatas, hanya yang hadir itu adalah para pendukung masing-masing paslon, itu pun dibatasi gitu ya. Nah, jadi sekali lagi Mutiara kembali kepada debat publik sendiri. Nah, itu adalah sebuah perdebatan yang diperuntukkan untuk publik
ya untuk masyarakat luas Lampung dalam hal ini. Nah, ini poinnya yang perlu digarisbawahi. Nah, maka cakupannya pun tentu masyarakat luas. Apa yang menjadi topik perdebatan pun tidak hanya kelompok tertentu, perkotaan saja umpamanya ya, urban saja, tapi perdesaan juga menjadi topik yang perlu disinggung dalam perdebatan ini. Nah, disinilah kemudian poin dari masing-masing paslon itu bagaimana bisa mengeluarkan ya ide-ide dan gagasan solusinya untuk meyakinkan kepada publik gitu loh bahwa dirinya itu layak untuk dipilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Lampung gitu kan. Nah, ini yang kita harapkan ke depannya. Namanya aja debat publik, ya peruntukannya untuk publik. Nah, tinggal KPU sebagai penyelenggara bagaimana mengemasnya ini agar tersampaikan ke publik. Berarti kan dari sisi tempat barangkali tidak harus di hotel, tapi yang masyarakat umum bisa mengakses apa di kampus gitu ya. Kemudian atau di tempat-tempat yang lebih terbuka, kemudian waktunya tidak harus malam ya, bisa siang gitu ya. Nah, saya kira ini beberapa poin agar tujuan dari debat publik itu tercapai. Oke, jadi memang ada beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Triyono bahwasannya agar debat publik ini tujuannya itu bisa tersampaikan. Nah, Pak Triyono, ini untuk hari ini debat terakhir atau debat ketiga. Dan harapan dari KPU sendiri ini berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan oleh reporter Tribun Lampung pada debat terakhir yang dilaksanakan malam ini, harapannya masyarakat sudah tidak bingung lagi untuk menentukan pilihannya. Nah, apakah memang debat terakhir ini menjadi poin penentu bagi masyarakat untuk memilih kira-kira siapa sih calon kepala daerah yang akan mereka pilih di 27 November nanti, Pak Triyono? Ya, jadi untuk penentu saya rasa belum ya, karena masih ada beberapa hari ke depan sampai dengan hari pencoblosan. Nah, kemudian debat ketiga ini juga bisa dikatakan sebagai debat pamungkas lah ya, karena debat terakhir. Nah, biasanya kalau pamungkas itu ya harus dikeluarkan ya semua energi, semua potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh para paslon itu. Atau ya tujuannya untuk meyakinkan publik bahwa kami ini layak dipilih loh gitu loh. Nah, tetapi dalam perkembangannya ya Mbak Mutiara, ini ke depan ini bisa terjadi naik turun gitu ya dalam hal tambahan elektabilitas. Barangkali ketika malam hari ini nanti paslon lebih meyakinkan, elektabilitasnya barangkali beberapa hari ke depan akan naik gitu ya jika disurvei. Tetapi nanti menjelang hari pencoblosan juga bisa menjadi turun gitu ya. Kita tidak tahu karena puncaknya itu tetap nanti di 27 November. Nah, pergerakan dan pergeseran dukungan serta perubahan elektabilitas ini juga sekali lagi masih memungkinkan terjadi gitu ya. Jadi ketika apakah malam ini sebagai debat pamungkas ini menjadi penentu gitu ya, masyarakat bisa ya bisa tidak, karena sekali lagi masih ada beberapa hari ke depan dan politik ini kan sifatnya itu fleksibel gitu ya, artinya bisa berubah pagi A, sore nanti bisa berubah menjadi B dan sebagainya. Itu Mbak. Oke, jadi ini jawabannya bisa jadi poin penentu, bisa jadi juga tidak, karena tadi sudah dijelaskan oleh Pak Tri kalau politik ini bisa berubah fleksibel gitu ya, Pak Triyono. Nah, Pak Triyono, ini kan yang menariknya debat terakhir kali ini KPU kan mengusung beberapa topik ataupun tema, di mana tema itu membahas seputar kesehatan, pendidikan, dan juga lingkungan hidup. Nah, ini juga kan memang dari tiga tema ini kita tahu bahwasannya di Lampung sendiri, Provinsi Lampung sendiri banyak kasus-kasus ataupun yang memang berkaitan erat dengan publik dengan tiga tema yang akan diusung pada malam hari ini. Kira-kira dari sudut pandang Pak Triyono untuk pembahasan tema pada debat kali ini, debat publik ketiga ataupun terakhir ini, siapa yang paling menguasai tema tersebut atau yang paling cocok dengan program kerja yang ditawarkan oleh kedua paslon, Pak Triyono? Saya rasa kita melihat background Mbak ya, latar belakang dari dua paslon ini, bagaimana sosok Pak Arinal, pertama incumbent, lama di pemerintahan, kemudian background keilmuan pertanian, tentu sedikit banyak akan lebih menonjol ya di sisi pertanian dan lingkungan hidup gitu ya. Apalagi ketika keberlanjutan program
Lampung berjayanya gitu ya, dengan kartu petani Lampung berjaya gitu ya. Nah, barangkali dari sisi itu oke gitu ya. Nah, tetapi di paslon 02 juga kalau kita melihat latar belakangnya gitu ya, Mbak Jihan itu kan kesehatan dokter dalam hal ini. Nah, tentu juga memberikan sumbangsi poin gitu ya, lebih memahami terkait dengan real kebutuhan bagaimana memberikan pelayanan kepada publik masyarakat Lampung dalam hal meningkatkan kesehatan, kemudian pendidikan. Nah, kemudian Pak RMD gitu ya, itu juga dari background pengusahanya tentu sedikit banyak memahami terkait dengan apa yang menjadi persoalan dalam pertanian dan lingkungan hidup gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini terkait dengan pemahaman topik malam ini yang akan diperdebatkan, itu saya rasa plus minus ya. Sekali lagi karena antara dua paslon ini memiliki latar belakang, pengalaman, dan background yang berbeda-beda. Nah, ini yang tentu akan memberikan kekuatan nanti ya, debat ini menjadi semakin menarik. Tetapi kita berharap gitu ya, topik malam hari ini kan termasuk topik-topik yang seksi gitu ya, untuk diperdebatkan dari sisi kesehatan, bagaimana kita perhatikan gitu ya, di daerah-daerah masih banyak orang yang mau berobat itu susah gitu ya. Iya, betul. Kemudian pendidikan, masih banyak anak-anak yang putus sekolah gitu ya. Kemudian di pertanian juga harga-harga pada saat masa panen itu hancur, petani menjerit, pupuk gitu ya. Kemudian dari lingkungan hidup juga banyak kondisi-kondisi daerah di Provinsi Lampung ini yang dari sisi apa lingkungan gitu ya, itu terabaikan gitu ya. Artinya banyak hutan yang gundul dan lain sebagainya. Nah, topik-topik ini seyogianya ya, karena ini debat pamungkas terakhir dari masing-masing paslon ini greget gitu ya. Artinya tidak berbicara teknis gitu ya. Sekali lagi, gubernur dan wakil gubernur ini kan ranahnya leader ya. Dia seorang pemimpin di tingkat provinsi, seyogianya berbicara di ranah kebijakan, tidak berbicara di ranah teknis yang itu kan di ranahnya para OPD nanti ya, dinas-dinas. Jadi sekali lagi kita berharap ya debat pamungkas ini dengan topik yang seksi ini, malam ini kita menyaksikan gitu ya, gagasan dari para paslon yang melahirkan solusi, dan solusi itu pada aspek-aspek yang bersifat idealitas gitu ya, bukan pada tataran yang teknis gitu ya, karena yaitu kebijakan yang akan dituntut nanti dari seorang pemimpin gubernur dalam hal ini. Nah, maka sekali lagi ya kita berharap di debat pamungkas ini plus minus dari kelebihan dan kekurangan para paslon ini nanti semakin menarik lah ya, dan rakyat malam hari ini Provinsi Lampung itu akan tambah yakin gitu loh, wah ini nih cocok ya calon gubernurnya. Nah, itu tentu perlu ditopang ya dari kesiapan paslon dalam menyampaikan gagasannya malam hari ini. Oke, baik. Jadi harapan dari Pak Triyono bahwasannya pada debat pamungkas, debat terakhir kali ini, kedua paslon ini bisa sama-sama supaya lebih greget lagi dalam menyampaikan argumentasi mereka, adu argumen, menawarkan kebijakan-kebijakan terkait dengan tema yang diusung pada malam ini. Pak Triyono, terakhir di sesi wawancara kita, saran apa nih Pak ke depannya yang bisa Pak Triyono sampaikan melihat sudah 2 kali debat berlangsung? Nah, ini dari 2 kali debat berlangsung ini saran apa yang bisa diberikan kepada pihak penyelenggara, yakni KPU Provinsi Lampung, agar debat pilkada yang akan datang 5 tahun yang akan datang ini mungkin bisa lebih baik lagi dan bisa semua masyarakat menikmatinya, seperti itu Pak Triyono. Sebelumnya kita apresiasi ya, sampai detik hari ini KPU Provinsi Lampung itu sudah bekerja dengan baik ya, menyiapkan segala sesuatunya termasuk dalam hal ini agenda debat publik gitu ya. Hanya saja barangkali sebagai pengamat gitu ya dan masyarakat di Lampung, kita berharap format debat ke depan ya di 5 tahun mendatang di 2029 itu polanya sedikit dirubah lah. Artinya debat itu bisa dilakukan di kampus gitu ya, tentu dengan persetujuan pihak kampus, dan dilakukan di siang hari, tidak harus malam hari dan selalu di hotel. Kenapa kita coba rubah format debatnya, jangan selalu di hotel gitu ya, ya tujuannya biar
lebih terbuka, esensi dan tujuan dari debat publik itu tercapai. Nah, bagaimana nanti masyarakat kampus itu bisa turut serta gitu ya, melihat dan mengkritisi dari gagasan-gagasan apa yang disampaikan oleh para paslon. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hal aturan dan tata tertib gitu ya, kita berharap KPU ke depan bisa lebih ketat gitu ya, memberikan sanksi, umpamanya ketika ada pendukung gitu ya yang melanggar aturan dalam debat, berisik atau mengganggu jalannya perdebatan, ya ditegakkanlah aturannya secara baik gitu ya. Nah, kemudian efektivitas waktu gitu ya. Barangkali porsinya pada saat tanya jawab antara paslon itu waktunya lebih ditambah dibandingkan pada saat penyampaian visi misi gitu ya. Kalau penyampaian visi misi itu kan bisa pada saat kampanye dan lain sebagainya. Tapi yang ingin kita lihat itu kan perdebatannya, adu gagasannya. Nah, itu yang kita harapkan dari debat eh, publik ya di masa-masa yang akan datang. Kemudian debatnya ini polanya itu jangan dikemas seperti cerdas cermat gitu ya. Ada pertanyaan kemudian dijawab, dan kita berharap panelis-panelis untuk debat publik ke depan itu tidak hanya dari kalangan akademisi saja. Kalau kita perhatikan ya, sekarang ini kan itu hampir 90% itu kan panelis debat ya. Kemudian yang merumuskan dari format debat itu kan yang berasal dari akademisi kampus. Nah, padahal unsur civil society itu kan tidak hanya dari kalangan akademisi. Kita bisa libatkan budayawan gitu ya. Kita bisa libatkan aktivis, pemuda atau tokoh. Kemudian kita bisa libatkan mahasiswa ya untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang memang menjadi problematika yang ada di Provinsi Lampung gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan dilihat dan didengar oleh KPU secara sebagai penyelenggara gitu ya. Ke depan libatkanlah elemen-elemen yang ada di masyarakat untuk berkontribusi menjadi panelis gitu ya. Nah, kemudian kita berharap KPU ke depan gitu ya, itu lebih mengakomodir gitu ya, pemikiran dan ide gagasan dari paslon-paslon itu yang tidak hanya format cerdas cermat gitu ya, tetapi real ya, apa yang kemudian ingin diusung oleh para paslon itu terakomodir dalam perdebatan dengan durasi waktu yang lebih maksimal gitu ya, sehingga pesan-pesan itu lebih tersampaikan kepada publik. Itu Mbak Mutiara. Baik, jadi memang ada beberapa poin penting yang sudah disampaikan oleh Pak Triyono. Harapannya debat publik pada malam hari ini bisa berlangsung seru dan kita Ya, masyarakat juga ini bisa sama-sama menyaksikan seperti apa sih calon gubernur dan juga wakil gubernur Lampung yang akan beradu tentunya nanti di 27 November. Harapannya debat terakhir ini bisa menjadi istilahnya pencerah lah bagi masyarakat yang mungkin sampai saat ini masih bingung menentukan pilihannya. ya. Baik Pak Triyono, terima kasih banyak atas waktunya Pak Triyono. Sama-sama Mbak Mutiara. Ya, Itu. sampai jumpa di lain waktu dan sehat selalu Pak Triyono. In. Baik Tribuners, tadi kita sudah berbincang bersama dengan Pak Triyono, pengamat politik. Kita sudah membahas terkait dengan debat terakhir calon gubernur dan juga wakil gubernur Provinsi Lampung yang diadakan pada malam hari ini, tepatnya pukul 7 malam. Mungkin itu saja Tribuners, wawancara Mutiara bersama dengan pengamat politik. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara, pamit undur diri.